Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habiji, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Budidaya Perairan, dan ini adalah mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Nah, di sini kita akan melihat fenomena apa yang terjadi kepada ikan nila yang berada di air tawar. Nah, di sini saya menyiapkan dua wadah, yaitu di sini satu air tawar dan satu air asin. Nah, jadi kita lihat dulu fenomena apa yang terjadi, yang akan terjadi kepada ikan nila selama 2 menit. Oke. Kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi kepada, kita mulai stopwatchnya. Oke, kita tunggu apa yang terjadi kepada ikan nila selama 2 menit. Apa kelihatan? Nah, nampaknya ikan baik-baik saja dan pergerakannya seperti biasa karena adaptasinya di air tawar. Ikan agak diam di tempat lah karena dia tidak merasakan air-air yang bercampur. Waktu masih 49 detik. Ini selama 2 menit. Kita tunggu selama 2 menit. Ikan tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, 1 menit udah. Dan kita tunggu selama 2 menit. Jadi selama 2 menit kita lihat itu ikan masih baik-baik saja, dan ini satu tempat untuk kita buat garam. Di sini saya akan menambahkan garam dengan 1 sendok makan garam dapur. Nah, 1 sendok garam dapur. Dan sambil kita tunggu itu ikan selama 2 menit, reaksi apa yang akan terjadi? Di sini saya menggunakan ikan nila, ikan air tawar. Waktu menunjukkan pukul 2 menit udah selesai. Selama 2 menit setelah selesai, dan kita lanjutkan dan kita pindahkan ikannya yang ke dalam air asin. Kita pindahkan dalam air asin. Kelihatan nggak? Itu dia fenomena apa yang akan terjadi kepada ikan air asin selama 10 menit. Dan kita hitung mulai sekarang. Oke. Kita lihat ikan yang berada di air tawar kita pindahkan ke dalam ikan air asin. Air asin. Apa yang terjadi? Tadi awal-awal mula ikan air tawar pindah ke asin, air asin, air tawar, semula ikan nila ini berdiam saja. Semenjak dipindahkan ke dalam air asin, ikan menjadi lebih geraknya, lebih aktivitas lah, lebih gesit daripada air tawar yang alami, habitatnya asli. Kita lihat perubahannya, fenomena apa yang akan terjadi dari perbedaannya tadi. Selama di air tawar dan air asin, lihat perbedaan warnanya juga dahsyat. Ini lebih kelabur lah, atau enggak kurang jernih karena bercampur air asin. Ini air tawar yang alami.
Saya ngambil ini di sumur, airnya di sumur. Kita lihat perbedaannya selama 2 menit. Ini saya gunakan ikan nila yang berukuran 2 jari. Waktu 1 menit lah baru. Oke, kita tunggu saja perubahan apa yang akan terjadi. Kelihatan nggak? Tuh, ikan lebih beraktivitas daripada ikan yang di air tawar. Dia lebih gelisah karena habitatnya bukan di air tawar, karena habitatnya bukan di air asin tapi di air tawar. Kita tunggu saja. Nampaknya ikan mulai tidak betah. Ikan lebih gerak-geriknya. Tuh kelihatan. Tuh nah, daripada yang tadi. Ini baru jalan dekat 3 menit. Oke. Tuh. Dari segi penglihatan mata kita, karena ikan air tawar berbeda ikan air asin, nampaknya ikan ini mulai mau mati lah ibaratnya. Dia mulai mau keluar dari air asin, mau pindah ke air tawar. Namun kita coba lihat fenomena, apakah dia masih bisa bertahan dalam 10 menit atau mati pada 10 menit. Kita lihat saja. Ikan air tawar, dia mau mencari celah untuk melarikan diri karena tak kuat dengan air asin. Tuh, lihat pergerakannya. Dia mau melompat terus dari tempat. Nah, mau keluar dia, mau mencari celah. Waktu telah menunjukkan 4 menit. Kita tunggu saja sampai selama 10 menit. Iya, ikan mulai berdiam diri dan tidak ada aktivitasnya lagi karena tenaganya telah terkuras. Nah, ini kan tubuh ikan mulai miring-miring, jadi nggak tahu, kita lihat kelanjutannya. Ini udah jalan 4 menit ini. Tuh, nah beraktivitas lagi dia. Ikannya mulai, mau melarikan diri karena dengan airnya yang tidak sesuai. Tuh, ikan mulai berada di atas. Tadi kan selama di air asin, di air tawar, ikan sangat tenang di bawah aja. Ini dia mulai ke atas, naik. Kelihatan nggak di kamera? Tuh ikan, ini ikan tuh, dia mulai di atas terus nih. Ikan. Nampaknya kurang jelas ya, karena ini tempatnya ini ada sekat-sekat kayak gini, ada motif-motifnya, jadi susah untuk melihatnya secara langsung karena tidak ada lagi tempat untuk yang bisa saya gunakan. Jadi saya perlihatkan begini saja. Oke. Itu
dia ikannya. Waktu udah jalan pada 6 menit 32 detik. 6 menit 32 detik. Kita tunggu saja sampai 10 menit. Karena ikan mulai sudah resah, gelisah karena tidak tahan dengan air asin. Apakah dia masih bisa bertahan dalam 10 menit atau mati? Oke, kita lihat saja reaksi apa yang terjadi. Fenomena ikan nila dibuat ke dalam ikan air asin. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 menit. Kita lihat saja. Ini ikan sudah mulai lemas dan tak berdaya lagi dan mau pindah ke tempat lain. Nah, dia kesana kemari meluncat ke atas, lompat ikannya. Nah, dia mulai tidak senang dengan tempat baru dengan air asin. Kenapa saya menggunakan ikan nila? Karena ikan nila ini sangat mudah didapatkan di tempat saya di Kalteng. Jadi ikan yang ini aja yang bisa saya gunakan untuk ukuran kecil lah ini, untuk praktikum. Jadi ikan yang besar-besar tempatnya juga tidak ada dan juga sulit untuk didapatkan dalam keadaan yang masih hidup. Iya, waktu menunjukkan pukul 8 menit 30 detik. Oke, 8 menit 30 detik. Ikan mulai muncul ke atas lagi dan mengambil mulutnya, cup, mencari pernapasan lah dia. Ikan mulai tidak tenang. Kita lihat saja apa yang terjadi. Itu dia ikan yang mulai ke atas. Sisa waktu 1 menit. 1 menit lagi kita lihat apa yang terjadi pada ikan nila yang dibuat ke dalam air tawar dulu dan air asin yang kedua. Kita lihat fenomena yang terjadi. Oke. Dia mulai gelisah dari tadi. Sejak dimasukkan ikan nila ke dalam air asin, dia menjadi gelisah karena bukan tempat asli habitatnya air asin. Karena ikan jenis nila ini tinggalnya di air tawar. Oke. Menurut saya sih masih bisa hidup, dia bertahan hidup selama 10 menit. Tetapi jika 1 jam ikan ini nggak bisa dapat hidup lagi nih selama 1 jam. Oke, kita lihat waktu menunjukkan pukul 10 menit. 10 menit pas sudah. Ya, begitulah karena perbedaan jenis air yang digunakan pada air tawar dan air asin, ikan tidak bisa apa-apa. Sama saja seperti kita manusia. Kita sering tinggal di tempat seperti Indonesia, iklimnya tropis, dan semenjak kita pindah ke luar negeri musim salju itu, gimana perasaan kita? Pasti beda juga kan? Pasti kita merasa gelisah, kedinginan atau segala macam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.